Ternyata ada pajak uang di dia tapi disuruh kasih, jadi beta pukul begini, kaget ada orang yang pukul beta dari belakang pakai kayu panjang, beta balik begini, ternyata itu bip mama. Katanya bangun pagi es mabok le, setiap hari begitu sah. Rutinitasnya buat bip pukul ada mahasiswa di Undana sini, Undana Lama Poltek. Dan waktu itu juga beta ada pukul onjak satu. Salam halek, kembali lagi kotong berketemu di Om Boban Channel. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, dia mengatakan begini: momen terindah dalam kehidupan seorang Kristen sejati adalah saat di mana dia mengembuskan nafas terakhir, karena dia begitu dekat dengan sorga. Dalam bersulang kali ini, bercerita sesuatu ala Kupang, kotong akan bercerita dengan seorang adik, Juve Jibrail Rihi Mengi. Kehidupan jalanan, mabuk dan kenakalan adalah bagian yang lekat dalam kehidupannya yang dulu. Sekarang, dia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Bagaimana kisahnya? Saksikan terus dalam Om Boban Channel. Like, komen, share, dan subscribe Om Boban perlukan dari saudara semua. Karena tapaleuk ukur jalan ju ada gunanya. Salam halek adik. Salam halek Om Boban. Kawan lama baru ketemu. Ini 2011. Iya 2011, kita 2011. Saya jadi ini sudah sekitar 10 tahun. Sone ketemu. Bajanji. Om Boban, bajanji, bajalan. Tapi dari sekarang ketemu baru ketemu di Om Boban Channel. Om Boban Channel. Iya. Ya semoga ini pertemuan ini bisa menjadi berkat lah buat banyak orang. Amin. Adi, beta panggil apa? Juve, Jibrail, Juve. Oh boleh. Juve ini kan apa? Juve ini entahlah Boban, dari dulu mungkin kebanyakan suka panggil Juve, tapi akhirnya terbiasa begitu. Oh begitu. Ini nih begini, beta terima kasih di Adi Juven. Kasih Om Boban waktu hadir jadi tamu di Om Boban Channel. Di Om Boban Channel ini ada satu segmen nama bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Jadi kali ini Adi Juven jadi tamu di Om Boban Channel. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Om Boban yang semua mempercayakan begitu untuk bisa berbagi di ini di Om Boban Channel. Iya. Kemana kabar Roh? Puji Tuhan, kabar baik Om Boban. Ya seperti yang dilihat sekarang agak sehat-sehat walaupun COVID, tapi kata masih bisa sempat bisa bertemu dengan Om Boban. Amin. Ini kegiatan akhir-akhir ini sekarang ini kegiatan apa? Sekarang ini beta ada jadi pegawai kontrak di salah satu instansi pemerintahan di Kementerian Agama Provinsi sebagai penyuluh agama. Dan beta bertugas di RRI, nyiar di RRI. Iya di RRI. Khotbah Kristen, renungan Kristen. Itu dia penjadwal setiap hari. Jadwal setiap hari di jam yang berbeda. Ini begini, ya
bukan ungkit cerita lama, tapi kan omboban pun pemikiran kan manusia pasti ada cerita. Di balik itu dia manusia punya cerita. Wih, cerita dulu tuh juga mabok. Boban tahu sendiri sih, atau namanya dulu nih ini beta tempat tidur jadi opura jadi. Oh, gitu. Kalau bukan di alun tubuh rumah di Leo rumah. Kalau soalnya di Army rumah. Kacau banget. Woi kacau balau, karena mabuk sampai pagi, bahkan kadang beta dengan Heri Raja Kasus. dengan Titus katong kadang pi palak di jam-jam 3 malam begitu. Oh, sempat terjun begitu. Sempat. Jadi itu ya malam-malam kadang katong parah sonara rokok turun-turun di bawah. Itu sekitar Adi Juven, itu sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2008, 2007, 2008. 2007, 2008 begitu. Iya. Jadi sempat terjun di jalan. Betul? Iya di jalan. Jadi tinggal juga bapindah-bapindah. Si Bolang juga. Iya si Bolang. Jadi soalnya tinggal di Arnona. Rumah asli di Arnona, orang tua di Arnona. Cuman tinggal pindah-pindah sampai akhirnya beta tinggal terakhir di Kampar Kru di Kampung Alor. Keliling kampung berarti. Keliling. Itu dah. Jadi itu soalnya pernah pulang rumah kok, karena pulang cuman ganti sekarang pakaian juga mandi, pulang. Sekarang mama yang datang cari di begitu. kos-kosan suruh pulang. Sekarang itu hari pernah satu kali suruh kita pulang, cuma kita memilih untuk sana pulang. Karena waktu itu dulu pernah ada salah paham dengan anak-anak di kampung juga di Kapadala. Dengan teman sih angkatan beta Menix dan beberapa orang, tapi kata ya dewasa ini kata mulai kembali babai dan beta akhirnya kembali ke Arnona karena berhubung juga waktu itu orang tua sakit ya, jadi bapak sakit, mama sakit, jadi beta pikir ada baiknya lebih pulang. Beta sempat lama di Pasar Impres dan sempat preman situ dengan teman-teman. Bahkan satu kali pernah pajak-pajak di tengah malam, mau tuh buku dari lalepak dari belakang, gara-gara soalnya kami mama jual sayur toh, jadi ada jual sayur pikul, jadi jam 10 tuh mam tuh biasa berangkat ke pasar jalan kaki. Jadi malam nih beta juga lapar dan kau orang mabok di Pasar Impres. Nah di pasar nih mabok dengan kakak orang. Waktu itu masih ingat ini Om Ernat. Kalau Om Ernat nonton ini channel lah, beta kasih ingat sedikit. Jadi waktu itu ada satu orang mau baklai di Om Ernat di bawah, jadi beta turun di bawah, beta ternyata ada pajak uang di dia tapi dia kasih, jadi beta pukul begini, kaget ada orang yang pukul beta dari belakang pakai kayu panjang. Beta balik begini, ternyata itu mama. Aduh, beta langsung berdiri tertib kok bang jalan pastinya tanpa bisa patah kata juga untuk mengatakan bahwa itu jadi langsung jalan. Jadi itu, jadi beta berpikir makin hari setiap hari hanya katanya bangun pagi mabok setiap hari begitu rutinitas hanya berjalan di depan. Nah ini Om Boban tanya nih. Itu apa atau kejadian apa yang menyebabkan Adi titik balik? Oh ini beta soalnya hidup sampai benar nih, kayaknya beta balik di arah yang lebih baik tuh. Itu apa, kejadian apa yang
Kita sebenarnya titik balik nih waktu beta masuk di waktu itu sel di Polresta Baru nih kakak. Jadi Kasus apa? kasus waktu itu bepuku ada mahasiswa di Undana sini, Undana Lama, Poltek. Dan waktu itu juga beta ada puku konjak satu dan sempat buron. Jadi waktu buron itu kembali datang dapat tangkap sekitar 3 bulan, buron 3 bulan. Jadi waktu dapat tangkap kirim di sana, beta kasih tahu kawan yang ada yang kasih tahu mama. Kirim di mana? Di lapas? Dari Sonai Polsek langsung di Polresta. Polresta. Iya, jadi katanya bim kawan yang pertama tuh disuruh langsung tembus lapas. Akhirnya ternyata entah karena kawan kasus dong? Iya, kawan kasus. Di nama Ronald waktu itu, anak Alor. Bedanya dia sudah tentara sekarang. Jadi waktu itu beta kembali akhirnya dapat tangkap dan beta kembali beta waktu masuk di sana tuh besur bim kawan nih kalau selama beta masuk sel tuh besok mau ada mama ada talia beta begitu. Jangan orang tua jangan tahu lah. Ya jangan tahu lah pokoknya. Kan kira sekikar mana begitu. Ya jadi ternyata mama datang lihat beta. Besok tahu dia dapat taruh siapa dan beta sangat marah itu. Jadi pikir-pikir tuh susah dari kecil nih orang tua kasih makan minum ketong setengah mati. Bim bapak mama nih susah payah kasih besar ketong. Bahkan ketong kerja apapun itu apa mau yang kerja berat dong ketong su alami nah mau dari tukang apa ketong kecil-kecil su kerja proses hidup ya proses hidup yang susah terus beta harus kasih malu-malu dong begini terus nih. Jadi beta sempat berpikir kalau begini terus keluar beta mau berubah berpikir begitu karena itu ada beberapa polisi nasihat beta juga. Jadi akhirnya keluar beta sempat mau berniat untuk berubah su mau kembali su pi Arnona. Jadi ini tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Iya 2009 itu 2009. Jadi pas mau pulang ke Arnona, tapi beta merasa masih berat lagi ke Arnona karena pikir nih di situ juga bikin apa yang jadi alang ngali dari situ nanti. Tapi pikir-pikir begitu karena beta rasa kira lingkungan tuh dulu beta terlalu diremehkan begitu. Beta menurut beta perasaan. Beta ketong keluar kadang dulu ketong dapat toki. Karena suruh ini dapat toki apa terus jadi beta. Soalnya dianggap lah. Nah, soalnya dianggap lah. Karena kan beta juga lihat mama orang juga susah nih gitu. Jadi beta pulang waktu suka keluar dari penjara bisa sel tuh bisa pulang. Beta masih tinggal di Kampung Alor tuh masih beberapa bulan lagi. Sempat beta berniat pulang keluar dari sel tuh beta masih pi persekutuan doa. Waktu itu ingat beta keluar hari Jumat. Beta persekutuan doa di Sikumana di Mamuata terus minta didoakan. Tahunya dari mana ini persekutuan doa? Beta pernah sempat ojek BAM motor Supra Fit X tuh BAM tahun 2007. Jadi sempat ojek tante suka minta tolong antar dia di persekutuan. Iya, ini persekutuan setiap hari Jumat. Maka beta keluar hari Jumat tuh beta bilang Pak Adi antar beta di persekutuan. Jadi katong pi sana. Jadi itu 2009 awal. 2009 jadi beta pergi dan keluar juga mulai menghindar itu ikut khotbahnya Pak Mel waktu itu masih ingat gereja masih Kolose. Iya. Kita ingat kelor dengan beberapa orang dengan ini apa? Pokoknya ada teman satu tuh yang suka bikin beta jadi di tangan nih ada pakai kayu kalau nggak salah. Oh iya. Siapa beta? Beta lupa. Nah, pokoknya beta sering dulu ketemu pi pertama masih Pamel masih baru di sana beta suka pi. Iya di Kolose. Akhirnya ketemu sama-sama di sana. Dan mulai itu beta rohani disegarkan lah begitu. Maksudnya beta rasa ada banyak hal yang beta harus berubah. Tapi kan ini susah tuh Adi. Susah maksudnya
Adi juga tetap su ada di dalam hati beta mau berubah, su ada mau iya iko kebaktian, iko persekutuan doa, tapi di satu sisi juga Adi tetap gaul toh. Itu tetap jalan. Juga jalan. Tetap jalan. Tapi tetap. pas itu ke misalnya di Adi dong pun kawan-kawan di komunitas yang di luar persekutuan nih. Iya. Itu dong mabok ke mana? Terpengaruh ke Sony. Mabok apa ini kenakalan, bentuk kenakalan yang tadi dong itu masih pas sejak Iko itu ke mana? Ya sebenarnya kalau kalau dari 2009 nih, Om sebenarnya beta sudah menjalankan itu dengan dia meningkat makin bagus beta. Padahal di 2011 tuh bejatuh leh. Oh, jadi itu pergaulan sebenarnya beta 2009 mulai berubah. Tapi seiring berjalannya waktu nih beta mulai terpengaruh dengan lingkungan sendiri. Walaupun itu karena beta soalnya pernah keluar dari komunitas. Jadi waktu duduk, beta sama orang tahu beta tuh ada mulai ikut ibarat. Beta sama mau tahu kayak dong tuh. Jujur sekarang dulu kan ketemu pacaran, nona nah kalau do ajak pi gereja nih, karena ketemu pi gereja nih dong juga tuh cambuni Alkitab, Om. Bahkan sekarang Sony bawa Alkitab. Takut kawan lihat, takut lihat saya itu. Ya dari situ saya kok akhirnya, lama-lama juga pikir-pikir nih begini. Akhirnya 2011 tuh jatuh oleh ulang. Mabok, rokok rokok ini beta rokok Marlboro merah dulu. Satu hari bisa sampai 3 bungkus. Dulu berhenti rokok dengan berhenti mabok tuh lebih susah berhenti mabuk ketimbang berhenti rokok. Oh begitu? Iya, karena 2009 tuh beta sempat langsung berhenti. Total. Iya. Dia sempat berhenti, terus 2011 tuh dia lebih jahat leh. 2009 kalau masih 2 bungkus, maka 2011 beta sampai 3 bungkus. 2012 baru beta kembali leh. Kembali. Ada momen yang bikin kembali? Ada momen yang bikin kembali juga. Momen apa? Momennya waktu itu beta datang ke Pura bermasmur. Oh, jilid satu. Pura bermasmur pertama. 2011. Ya, sekitar 11. Ya, 2011. Jadi beta datang. Itu bebawa memang kakak yang tentara Karando. Di sekarang ada tugas di Saung. Ya, semoga dia nonton dan ingat. Beta ingat waktu itu BPG itu khotbah tuh sangat menyerang beta waktu itu. Beta sebagai pribadi beta karena tasindir waktu. Jadi beta pulang beta nonton lagi satu tanya jawab waktu itu kalau salah dibaca di siapa punya itu Pak Isra tanya jawab. Jadi di situ tuh poin itu adalah kalau lu tersinggung waktu karena itu khotbah, sebenarnya itu bagus buat lu. Maka dari itu beta asli itu waktu itu khotbah tuh bengkak hanya lihat beta menangis dari awal sampai habis. Bahkan sampai Pamel alkohol itu beta barat beta menangis terus. Jadi beta rasa beta ini kayaknya harus berubah. Akhirnya 2012 beta mulai mencari pengajaran sempat beta keliling ke hari Minggu tuh ke Pinky. Beta gereja bisa 2-3 kali nah. Di beda-beda tempat. Di beda-beda tempat. Hanya karena pengen suka sama begitu, lagi suka begitu. Beta luar biasa itu. Agak dari situ beta mulai belajar sudah. Beta tetap dengan kawan nongko tempat gaul, tapi beta agak menjaga pola bergaul. Kalau 2009 beta pernah jatuh lagi kembali dan beta berharap 2012 nih beta sudah jatuh. Sebenarnya dari situ beta analisa nih, sebenarnya yang menjadi kendala di bidang pribadi itu adalah gengsi, Om Boban. Karena Babe bilang gengsi karena kayak contoh tadi Babe bilang kalau ketong pergi ibadat itu ketong harus cembuni Alkitab. Asli itu karena beta mau pergi ibadat di Sikumana sampai ketemu army dong. Di Pura kalau bukan oi dong. Karena takut dong bilang beta terlalu akhirnya dong ajak kopi beta ikut kopi dong. Ngopi dong sengaja kalau bukan nanti lewat dong olok-olok ganggu gitu. Jadi dari situ itu
jadi bikin beta nih jadi sone menunjukkan bahwa beta sebenarnya beta nih beginilah. Walaupun beta sudah memungkiri bahwa beta pun komunitas ada yang teman, tapi beta harus punya pola yang berbeda. Ya, jadi akhirnya beta berpikir ini gengsi harus bunuh. Bahkan untuk cari uang nih, membawa dulu STM itu beta selama naik oto nih, beta sudah pernah bayar uang bemo sudah pernah bayar membawa. Nah, bahkan dulu kalau kotong mabok di Opura nih, kadang biasa kita harus pakai oto yang gaul untuk antar kawan dong. Kalau bukan Crispin, Arjuna dong. Nah, itu kan akhirnya beta berpikir, weh ini kalau beta begini terus nih, beta rasa ini titik di mana beta harus berubah sudah. Mulai beta membuat apa prinsip-prinsip yang beta sana boleh lewat. Contoh ke rokok sana boleh. Beta berokok tuh bisa berhenti secara bertahap, langsung. Satu kali. Hanya minum tuh yang sana bisa. Minum tuh kenapa beta masih konsumsi waktu 2012? Karena beta susah tidur malam. Oh begitu. Ini bisa. Su alkohol. Mungkin su alkohol. Jadi akhirnya teman dari Lembata ada capung, namanya capung, dia suka bawa kas beta moki di botol aqua besar satu. Jadi itu beta 1 sloki atau 2 sloki baru beta tidur. Kalau bukan beta baca-baca. Beta kalau bukan baca buku, beta baca Alkitab. Nah akhirnya dari beta sebenarnya bikin Alkitab tuh sebagai obat tidur, ternyata dia bikin efek yang berbeda. Dia bikin beta semangat makin tahu tentang kebenaran. Jadi beta berpikir nih, sayang sekali kalau jadi Kristen baru ketemu pernah belajar tentang Alkitab. Mulai itu beta mulai berniat dan akhirnya Om Boban itu keputusan melahirkan beta untuk belajar teologi. Ambil keputusan untuk belajar teologi. Di mana? Beta waktu itu BP Unkris, tapi waktu itu 2012 itu beta sone bisa belajar sambil cari uang. Nah beta kuliah nih posisi uang waktu karena beta posisi kerja dengan ini kuliah. Jalan 1 kali. Jalan 1 kali. Nah waktu itu dong bilang Adi ada usaha apa? Itu waktu itu beta kerja di Telkom Plaza. Oh iya. Plaza Telkom sebagai beta pernah bawa pasang Om Boban punya internet. Waktu itu masih Speedy. Kalau sekarang kan su IndiHome. Dulu dari zaman beta itu 2000 berapa tuh? 2009 10 kalau saya salah itu masih Telkomnet instan. Oh itu kenal beta dan Adi kenal. Mulai dari itu. Iya. Kan yang kasih tahu beta jadi beta dengan Om Boban. Dari situ baru akhirnya beta pikir kalau beta kuliah maka otomatis beta pun kerja beta kehilangan, nanti bayar uang kuliah pakai apa?